Setiap hari hampir tanpa sadar, kita mengkonsumsi tepung. Dari mulai sarapan roti, makan siang mie atau gorengan, hingga cemilan sore berupa biskuit atau roti manis. Bentuknya lembut, rasanya enak, dan sangat mudah kita temukan. Tapi, seberapa sering kita bertanya, apa efeknya untuk tubuh? Inilah bahaya tepung yang jarang kita sadari. Kebanyakan tepung yang kita konsumsi saat ini adalah tepung olahan. Pada proses penggilingannya, dua bagian paling bernutrisi, yaitu kulit luar atau bran, dan inti lembaga atau germ dibersihkan dan dibuang. Yang tersisa hanyalah endosperma berwarna putih, yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat sederhana. Inilah yang membuat tepung menjadi makanan kosong, kalori tinggi, tapi nutrisi sangat rendah. Tepung olahan memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, begitu masuk ke sistem pencernaan, tepung dengan cepat berubah menjadi glukosa. Gula darah melonjak tajam dalam waktu singkat. Tubuh terpaksa melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya kembali. Jika ini terjadi terus-menerus, sel-sel tubuh mulai kebal terhadap insulin. Dan disinilah risiko resistensi insulin serta diabetes tipe 2 muncul. Lonjakan gula yang cepat membuat tubuh kewalahan mengolah energi. Kelebihan gula ini akhirnya disimpan sebagai lemak, terutama lemak visceral. Lemak yang membungkus organ vital seperti hati dan jantung. Lemak visceral bukan hanya membuat perut buncit, tapi juga meningkatkan risiko stroke, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa tepung olahan hampir tidak mengandung serat. Dan ketika serat hilang, usus bekerja lebih keras. Akibatnya kita bisa mengalami sembelit, perut kembung, pencernaan lambat, dan bahkan GERD yang semakin sering kambuh. Makan mie, roti, atau camilan tepung tanpa disertai serat akan membuat pergerakan usus menjadi jauh lebih lambat. Tepung olahan juga terkait dengan inflamasi kronis tingkat rendah. Ini adalah peradangan halus yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh. Dampaknya bisa bermacam-macam. Jerawat memburuk, migrain, nyeri sendi, mudah lelah, hingga penumpukan plak pada pembuluh darah. Inflamasi semacam ini tak terlihat, tapi berbahaya karena merusak tubuh perlahan-lahan. Proses lonjakan gula yang cepat membuat otak melepaskan dopamin hormon kenikmatan. Inilah mengapa makanan berbahan tepung terasa nagih dan bikin sulit berhenti. Semakin sering kita makan roti, mie, atau kue, semakin besar keinginan untuk mengulanginya. Dalam jangka panjang, pola makan ini mengarahkan kita pada kelebihan kalori dan obesitas. Tanpa kita sadari, tepung ada di hampir semua makanan favorit. Mie instan, gorengan, pastry, donat, biskuit, kerupuk, hingga ayam tepung. Nyaman, murah, dan enak. Tapi konsumsi berlebihan membawa risiko jangka panjang. Bukan berarti kita harus berhenti makan tepung sama sekali. Yang penting adalah mengontrol porsinya. Pilih alternatif tepung yang lebih baik seperti gandum utuh, oat, mocaf, atau sorghum. Tambahkan sayuran setiap kali makan untuk memperlambat penyerapan gula. Dan minum air yang cukup agar pencernaan lebih lancar. Kesehatan dimulai dari pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Kurangi tepung olahan dan tubuhmu akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih sehat.